Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebenaran besar pernah mengguncang jantung Madinah. Kebenaran yang begitu berbahaya hingga para pemuka Yahudi berusaha menutupinya berabad-abad. Siapa sangka orang yang akhirnya membongkar rahasia itu justru adalah pendeta paling berpengaruh di antara mereka. Lelaki yang dikenal jujur, suci hatinya, dan tak pernah terpeleset dalam dusta. Namun suatu hari, setelah menatap satu wajah, hidupnya berubah selamanya. Apa yang sebenarnya ia lihat? Apa isi gulungan kuno yang membuatnya meninggalkan seluruh kehormatan kaumnya? Dan mengapa Rasulullah menyebutnya sebagai ahli surga saat ia masih hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar cerita sejarah. Ini adalah misteri yang sengaja dikubur, namun tetap menyala di balik lembaran waktu. Sebelum kita membuka tabir rahasia itu lebih dalam, tekan tombol like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang mengenal kisah yang hampir hilang dari ingatan dunia. Sebelum cahaya Islam menyentuh tanah Madinah, kota itu sudah menjadi pusat berbagai peradaban kecil yang saling bertumpuk. Suku-suku Arab, pedagang dari Syam, dan komunitas Yahudi yang membawa tradisi serta kitab suci mereka. Di antara komunitas Yahudi itu, ada satu nama yang berdiri paling tinggi, paling disegani, sekaligus paling ditakuti, Al-Husain bin Salam, yang kelak akan dikenal sebagai Abdullah bin Salam. Ia bukan sekadar seorang pendeta atau pengajar Taurat. Ia adalah otoritas tertinggi mereka, seorang alim yang hafal kitabnya, memahami bahasa Ibrani kuno, dan memegang gulungan-gulungan naskah keluarga yang berisi teks-teks yang bahkan sebagian rabbinya sendiri tidak berani membacanya. Sejak muda ia tumbuh dalam tradisi ilmiah yang ketat. Setiap pagi ia membaca Taurat, setiap sore ia mendiskusikan hukum-hukum agama dengan sesama ulama Yahudi. Namun semakin dewasa ia mulai menemukan sesuatu yang janggal. Ada bagian-bagian tertentu dari Taurat, terutama tentang nubuat yang dibacanya secara diam-diam. Bagian-bagian itu tidak pernah dibacakan dalam majelis umum, tidak pernah diajarkan kepada orang awam, tidak pernah dibuka kecuali oleh kalangan tertentu. Dalam teks itu, ia menemukan ciri-ciri tentang seorang nabi akhir zaman. Ciri yang sangat rinci, terlalu rinci untuk diabaikan. Nabi itu akan muncul bukan dari Bani Israel, melainkan dari bangsa asing yang tinggal di dataran tandus, seorang lelaki yang akan membawa cahaya tauhid dan memimpin umat manusia menuju ajaran yang murni. Setiap kali ia membaca bagian itu, hatinya bergetar, sebab teks itu menyebutkan tanda-tanda yang sulit dibantah. Ciri wajahnya, sifatnya yang pemaaf, tanda kenabian pada punggungnya, bahkan kota tempat ia berhijrah, kota yang digambarkan sebagai negeri kurma. Abdullah bin Salam tahu, tidak banyak kota di Jazirah yang penuh dengan kurma selain Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Semakin ia membaca, semakin kuat ia menyadari bahwa nubuat itu tidak berdiri sendiri. Ia menemukan potongan teks lain yang menyebut nama yang sangat mirip Ahmad. Sebagian ulama Yahudi di masanya menolak membahas teks itu, seolah-olah ada sesuatu yang ingin mereka hindari, sesuatu yang ingin mereka sembunyikan dari masyarakat umum. Abdullah menyimpan pengetahuan itu dalam diam. Ia tahu, jika ia mengungkapkannya, ia bisa dianggap pengkhianat. Namun di sisi lain ia tidak bisa menolak bisikan hatinya. Setiap malam ia kembali membaca naskah itu dengan lampu kecil yang menyala redup. Ia menelusuri huruf demi huruf, memastikan bahwa yang ia lihat bukan kesalahan baca atau penafsiran. Semuanya jelas, semuanya konsisten, dan semuanya menunjuk pada satu kesimpulan. Nabi terakhir itu sedang berada di ambang kemunculannya. Tahun-tahun berikutnya, desas-desus mulai terdengar. Para pedagang yang datang dari Makkah membawa cerita tentang seseorang dari Quraisy yang mengaku menerima wahyu dari langit. Seseorang yang menyeru kepada satu Tuhan, seseorang yang menentang kemusyrikan. Ketika Abdullah mendengar itu, tubuhnya merinding. Ia merasa seolah semua teks yang ia pelajari selama ini mulai hidup. Makin banyak kabar datang, makin gelisah ia dibuatnya. Banyak kali ia mencoba menenangkan diri, tetapi setiap kabar baru justru semakin memperkuat keyakinannya. Hingga suatu pagi, ketika hiruk-pikuk memenuhi jalan-jalan Madinah, seorang anak berlari sambil berteriak bahwa seorang nabi dari Makkah telah memasuki kota. Abdullah bin Salam berdiri terpaku. Ia merasakan dadanya bergetar hebat. Ini bukan kabar biasa. Ini bukan rumor. Ini adalah peristiwa yang telah ia tunggu sepanjang hidupnya. Tanpa ucapan apapun, ia bangkit dari tempat duduknya, merapikan jubahnya, dan melangkah menuju pusat kota. Ia tahu, inilah saatnya melihat apakah wajah itu benar-benar wajah yang digambarkan Taurat, wajah yang bukan wajah pendusta.
Ketika kabar kedatangan Muhammad SAW mulai memenuhi udara Madinah, Abdullah bin Salam melangkah cepat melewati jalan-jalan sempit yang berdebu. Napasnya naik turun, bukan karena lelah, tetapi karena dorongan kuat yang ia simpan selama bertahun-tahun. Seluruh ciri nubuatan yang ia hafal dalam gulungan kuno, seperti berputar kembali dalam benaknya. Ia tidak ingin terlambat. Ia ingin menjadi saksi pertama dari kaumnya yang memastikan apakah sosok ini benar-benar utusan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh naskah leluhur. Di sepanjang jalan, orang-orang berkumpul. Wajah-wajah penduduk Madinah berseri-seri melihat kedatangan tamu agung dari Makkah. Banyak di antara mereka tidak paham sepenuhnya siapa beliau, tetapi mereka merasakan kehadiran yang berbeda. Abdullah tidak memperdulikan keramaian itu. Ia terus berjalan hingga akhirnya melihat sekelompok sahabat Ansyar berkumpul di bawah naungan pepohonan kurma. Dan di tengah-tengah mereka berdiri seorang lelaki berwajah jernih. Tatapannya meneduhkan, tutur katanya lembut. Abdullah menghentikan langkahnya. Beberapa saat ia hanya berdiri diam, menatap dari kejauhan. Ia ingin memastikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Dalam gulungan Taurat disebutkan bahwa Nabi terakhir akan memiliki kepribadian yang memancarkan kejujuran. Bahkan sebelum ia berbicara, Abdullah mencoba menangkap tanda itu pada wajah Muhammad SAW. Jantungnya berdetak makin keras. Dan pada pandangan pertama ia langsung tahu, tidak ada dusta pada wajah ini, tidak ada kebohongan, tidak ada kesombongan, hanya ketenangan yang memancar. Tanpa ragu ia mendekat pelan, menundukkan kepala dengan penuh hormat. Rasulullah menoleh, tersenyum, dan Abdullah merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidup. Kedamaian yang sulit dijelaskan. Seolah seluruh beban yang ia pikul selama bertahun-tahun terangkat seketika. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara yang sedikit bergetar, dan sebelum mengucapkan apapun tentang keyakinannya, ia berkata dengan tegas bahwa ia ingin mengajukan 3 pertanyaan. 3 perkara yang menurut tradisi ahli kitab, hanya seorang nabi yang mengetahui jawabannya. Rasulullah mendengarkan tanpa memotong pembicaraannya. Abdullah pun bertanya satu persatu. Pertanyaan itu menyangkut rahasia besar yang berada di luar kemampuan manusia biasa. Jawaban Rasulullah datang tanpa ragu, tanpa berpikir lama, tanpa keraguan sedikit pun. Semua jawaban itu tepat, jelas dan sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki Abdullah dari kitab-kitab suci sebelumnya. Tidak ada satupun yang meleset Abdullah terpaku. Ia tidak memerlukan pembuktian lagi. Ia merasa seluruh naskah yang ia pelajari selama ini kini menemukan maknanya. Tanpa menunggu waktu lebih lama, ia bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Ucapannya mengalir begitu lancar, seakan-akan kalimat itu memang miliknya sejak dahulu, hanya menunggu saat yang tepat untuk keluar. Rasulullah menyambutnya dengan penuh kasih sayang, seolah telah mengenalnya lama. Abdullah merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan yang hanya muncul ketika kebenaran akhirnya menyentuh hati tanpa keraguan sedikit pun. Namun sebelum ia mengumumkan keislamannya secara terbuka, ia memohon kepada Rasulullah satu hal. Ia meminta agar Nabi memanggil para pemuka Yahudi Madinah terlebih dahulu, lalu menanyai mereka tentang dirinya sebelum ia muncul ke hadapan mereka. Abdullah tahu bahwa kaumnya memiliki 2 wajah. Satu ketika berbicara tanpa tekanan, satu lagi ketika kebenaran mengancam kedudukan dan kepentingan mereka. Ia ingin membongkar itu. Ia ingin menunjukkan kepada Rasulullah bagaimana wajah asli kaum yang selama ini menyembunyikan nubuatan demi mempertahankan kekuasaan mereka. Rasulullah menyetujui permintaannya. Abdullah kemudian bersembunyi di balik sebuah ruangan, menunggu para pemuka Yahudi datang. Ia berdiri di sana, hening, mendengarkan langkah-langkah mereka mendekat detik itu. Abdullah tahu bahwa sebuah konfrontasi besar telah dimulai. Dan kebenaran yang disimpan begitu lama, akhirnya akan terungkap. Para pemuka Yahudi datang memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Mereka memasuki ruangan dengan wajah penuh percaya diri, membawa wibawa dan otoritas yang selama ini mereka banggakan di hadapan masyarakat Madinah. Mereka tidak mengetahui bahwa seorang dari kaumnya sendiri bersembunyi di balik tirai, mendengarkan setiap kata yang akan keluar dari mulut mereka. Abdullah bin Salam berdiri diam, menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi tetap ingin menyaksikan semuanya secara langsung. Rasulullah menyambut mereka dengan sopan, lalu memulai percakapan dengan pertanyaan yang tampak sederhana, namun memiliki konsekuensi besar. Beliau bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Al-Husain bin Salam?
Nama itu membuat sebagian dari mereka saling berpandangan. Mereka tidak menyangka akan ditanya tentang tokoh yang sangat mereka junjung. Namun tanpa ragu, mereka menjawab dengan penuh pujian. Dia ulama kami yang paling mulia, kata salah satu dari mereka. Dia putra dari orang terbaik di antara kami, sambung yang lain. Ada pula yang berkata, tidak ada di antara kami yang sepadan dengan keilmuannya. Dari balik tirai, Abdullah mendengarnya dengan perasaan yang sulit digambarkan. Itulah pengakuan jujur yang selama ini ia tahu. Mereka menghormatinya sebagai penjaga kitab, rujukan hukum, dan sumber fatwa. Mereka percaya pada integritasnya. Mereka tidak pernah menuduhnya berbohong. Justru sebaliknya, reputasinya sebagai orang yang paling jujur di antara mereka membuatnya dihormati oleh 3 komunitas Yahudi besar. Di Madinah, Abdullah menunduk sedikit, merasa getir. Ia tahu pujian itu akan berubah seketika. Rasulullah kemudian memberi isyarat. Abdullah keluar dari persembunyiannya, berdiri tegak di hadapan kaumnya. Para pemuka Yahudi terkejut. Ekspresi mereka berubah seketika ketika mendengar Abdullah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wajah-wajah yang tadi tersenyum kini mengeras, mata-mata mereka yang tadinya memancarkan penghormatan kini berubah menjadi sorot tajam yang penuh kemarahan. Dalam hitungan detik, pujian yang baru saja mereka lontarkan berubah menjadi caci maki. Dia pendusta, seru salah satunya dengan nada tinggi. Tidak ada yang lebih buruk dari dia, ujar yang lain. Dia telah keluar dari agama nenek moyangnya. Tambah seorang rabi. Abdullah mendengar hinaan itu tanpa membalas. Ia mengetahui bahwa perubahan sikap mereka bukan karena ia berubah, tetapi karena kebenaran yang ia bawa mengancam kedudukan mereka. Bagi mereka, menerima Muhammad SAW berarti merobohkan struktur kekuasaan yang sudah lama mereka bangun. Itu artinya kehilangan otoritas, kehilangan pengikut, kehilangan posisi sosial. Mereka lebih takut pada hilangnya kehormatan dunia daripada menerima petunjuk yang bahkan sudah tertulis dalam kitab mereka. Peristiwa ini membuka kedok yang selama ini disembunyikan kaumnya. Abdullah sudah lama tahu bahwa sebagian pemuka Yahudi membaca nubuat tentang Nabi terakhir, tetapi memilih menutupinya. Mereka menggunakan dalil-dalil agama hanya ketika menguntungkan mereka dan mengabaikannya ketika bertentangan dengan kepentingan pribadi. Bahkan beberapa bagian naskah yang menguatkan kedatangan seorang nabi dari bangsa asing sengaja tidak dibacakan di majelis umum. Hari itu di hadapan Rasulullah, kebohongan itu terbongkar tanpa perlu perdebatan panjang. Ketika mereka memuji Abdullah sebelum mengetahui kebenaran, itu adalah pengakuan tulus. Ketika mereka mencacinya setelah ia beriman, itu adalah bukti bahwa yang mereka takutkan bukan kesesatan, tetapi hilangnya pengaruh Abdullah berdiri dengan ketenangan yang jarang terlihat pada seseorang yang baru saja dihina kaumnya sendiri. Ia menyadari bahwa keputusan yang ia ambil akan menutup pintu hubungan lamanya, tetapi membuka pintu yang jauh lebih agung. Ia tidak menyesal. Rasulullah menatapnya dengan penghargaan mendalam. Abdullah telah menunjukkan sesuatu yang tidak bisa disangkal. Kebenaran hanya diterima oleh hati yang bersih, bukan oleh mereka yang terikat oleh ambisi. Hari itu menjadi saksi bahwa konspirasi bukan hanya terjadi dalam buku-buku sejarah. Kadang konspirasi itu terjadi dalam hati manusia ketika mereka menolak kenyataan hanya karena kebenaran tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan Abdullah bin Salam memilih untuk berdiri di sisi kebenaran apapun risikonya. Sejak hari ketika Abdullah bin Salam menyatakan keimanannya, ia menjalani kehidupan baru yang jauh berbeda dari masa lalunya. Ia meninggalkan posisi prestisius yang selama ini disandangnya dan memilih berdiri bersama umat yang sedang tumbuh di bawah pimpinan Rasulullah. Walaupun banyak pintu lama tertutup, ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menghadiri majelis Nabi, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang turun, dan menyaksikan bagaimana masyarakat Madinah mulai berubah dari kota yang terpecah menjadi komunitas yang bersatu di bawah cahaya iman. Di tengah perjalanan baru yang ia tempuh itu, ada satu peristiwa yang membuat namanya tercatat abadi dalam sejarah Islam. Peristiwa yang membuat seluruh sahabat menoleh dan membuat setiap orang bertanya-tanya, apa yang dilihat Nabi dalam diri Abdullah hingga beliau memberikan pengakuan setinggi itu. Suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat di masjid. Udara Madinah hangat dan sinar matahari sore menembus sela-sela daun kurma yang bergerak pelan. Para sahabat duduk dekat, mendengarkan nasihat Nabi dengan penuh perhatian. Di tengah suasana khusyuk itu, Rasulullah bersabda, akan masuk seseorang dari pintu ini yang termasuk dari penduduk surga. Seruan itu mengejutkan majelis para sahabat saling memandang. Sebagian menoleh ke arah pintu, menunggu siapa gerangan sosok yang dimuliakan itu.
Waktu terasa berjalan lebih lambat, ada rasa penasaran yang menyelimuti udara. Tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul. Mereka hanya tahu bahwa orang itu bukan sekadar beriman, tetapi termasuk golongan yang sudah dijamin surga saat masih hidup di dunia. Pengakuan seperti itu tidak pernah Nabi ucapkan sembarangan. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar perlahan mendekati pintu masjid. Seorang lelaki memasuki ruangan dengan sikap tenang dan wajah yang memancarkan kedamaian. Ia tidak membawa tanda khusus, tidak tampil mencolok. Ia hanya datang seperti biasa, dengan senyuman ringan dan raut penuh ketulusan. Lelaki itu adalah Abdullah bin Salam. Para sahabat terdiam, mereka memandangnya dengan rasa hormat baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Banyak di antara mereka tidak mengetahui kedalaman ibadah Abdullah, karena ia jarang menampakkannya di hadapan orang lain. Ia lebih suka beribadah dalam keheningan, menjauhi pujian, dan menjaga amalnya agar tetap murni. Pengakuan Rasulullah itu menyebar dengan cepat di Madinah. Sebagian sahabat datang kepadanya, ingin mengetahui rahasia amalnya. Mereka berharap menemukan amalan khusus yang membuatnya digolongkan sebagai penghuni surga. Namun Abdullah selalu menjawab dengan rendah hati bahwa dirinya tidak memiliki keutamaan luar biasa. Ia berkata bahwa ia hanya berusaha menjaga hatinya tetap bersih, menjauhi makanan haram, memaafkan orang yang menyakitinya, dan tidur tanpa membawa kebencian kepada siapapun. Ada sesuatu dalam diri Abdullah yang sulit dijelaskan. Ia tidak membangun reputasi untuk dilihat manusia. Semua amalnya tertuju kepada Allah. Ia tidak mengejar kedudukan, tidak mencari pujian, dan tidak berlomba-lomba tampil di hadapan Rasulullah. Justru ketenangan itulah yang membuat hatinya bersih. Ia menjalani agama bukan untuk mendapatkan tempat, tetapi untuk memenuhi kebenaran yang telah ia yakini sejak ia membaca naskah-naskah kuno yang membimbingnya kepada Rasul terakhir. Rasulullah mengenal kemurnian itu. Beliau melihat ketulusan yang tidak tercampur ambisi dunia. Itulah sebabnya beliau menyebutnya sebagai penghuni surga. Suatu gelar yang tidak bisa dicari, tidak bisa direkayasa, dan tidak bisa diperoleh dengan kepura-puraan. Gelar itu hanya diberikan kepada orang yang hatinya dipenuhi cahaya keikhlasan. Sejak hari itu Abdullah bin Salam tidak hanya menjadi seorang sahabat yang beriman. Ia menjadi simbol bahwa kemuliaan tidak datang dari suku, tidak datang dari garis keturunan, tetapi dari hati yang memilih kebenaran meski harus menghadapi badai penentangan. Dan bagi Rasulullah, ia adalah salah satu manusia yang pantas menyandang gelar mulia, ahli surga. Abdullah bin Salam sering disebut sebagai orang yang paling memahami hubungan antara risalah Nabi Muhammad SAW dan ajaran para nabi sebelumnya. Pengetahuannya tentang Taurat bukan sekadar hafalan ayat atau hukum-hukum syariat lama. Ia menguasai teks asli yang jarang disentuh generasi setelahnya. Gulungan kuno yang diwariskan keluarganya, yang memuat catatan yang jauh lebih tua dari penafsiran para rabi di Madinah. Di dalam gulungan itulah ia menemukan petunjuk tentang kedatangan seorang nabi dari bangsa lain. Sesuatu yang diketahui sebagian kecil ulama Yahudi, namun sengaja disimpan rapat-rapat. Setelah ia masuk Islam, Abdullah jarang membicarakan isi gulungan itu secara terbuka. Namun beberapa sahabat dekat pernah mendengar pengakuannya bahwa terdapat nubuat mengenai Rasul terakhir yang sangat jelas tertulis dalam naskah tersebut. Bukan hanya gambaran umum, tetapi tanda-tanda rinci tentang ciri fisik, karakter, serta nama yang sangat dekat dengan Ahmad. Nama ini menjadi kata kunci yang selama berabad-abad memicu diskusi panjang di kalangan ahli kitab Abdullah, memahami bahwa nubuat itu bukan sekadar legenda, tetapi bukti autentik yang pernah ada dalam kitab terdahulu. Dalam sebagian catatan sejarah disebutkan bahwa sebelum kedatangan Islam, para rabi tertentu mulai menafsirkan ulang ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi akhir zaman agar tidak menimbulkan kegelisahan di tengah komunitas mereka. Ada bagian yang diambil, ada yang dialihkan mananya, bahkan ada yang tidak lagi diajarkan dalam majelis umum. Abdullah mengetahui hal ini dari percakapan rahasia antara rabi senior yang pernah ia dengar ketika masih muda. Ia menyadari sejak awal bahwa ada upaya mempertahankan kekuasaan dengan cara mengurangi akses masyarakat terhadap teks asli. Ketika ia memeluk Islam, sebagian orang bertanya apakah naskah itu masih ada. Abdullah hanya memberikan jawaban singkat bahwa apa yang ia ketahui sudah cukup baginya untuk mengenali Nabi yang sebenarnya. Ia tidak pernah menyebutkan di mana gulungan itu disimpan atau kepada siapa ia menitipkannya. Di masa awal Islam di Madinah, isu keberadaan naskah itu menjadi bahan pembicaraan terbatas. Beberapa sahabat mengira bahwa Abdullah sengaja merahasiakannya
agar tidak menimbulkan konflik lebih besar di antara kaum Yahudi yang masih menetap di kota itu. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian catatan kuno tersebut sempat ia perlihatkan kepada sahabat tertentu, tetapi tidak dalam bentuk utuh. Ia hanya menunjukkan bagian-bagian kecil yang memperkuat kebenaran risalah Muhammad. Namun catatan itu kemudian hilang setelah masa peperangan yang melibatkan beberapa suku Yahudi di Madinah. Tidak ada bukti bahwa gulungan itu dihancurkan atau disembunyikan kembali oleh Abdullah sendiri. Yang ada hanyalah misteri yang terus menggantung tanpa jawaban pasti. Berabad-abad kemudian, ketika penelitian manuskrip berkembang, beberapa naskah Samaritan ditemukan di wilayah Syam dan Palestina. Manuskrip itu memuat istilah yang sangat mirip dengan nama Ahmad dalam struktur fonetik bahasa kuno. Sebagian peneliti Muslim menghubungkan temuan itu dengan catatan yang pernah dibaca Abdullah. Mereka menduga bahwa naskah yang ia pegang berasal dari garis tradisi serupa, namun tanpa bukti langsung, sejarah tetap saja menyisakan ruang kosong yang tak terisi. Apapun yang terjadi pada gulungan itu, satu hal tidak dapat disangkal. Abdullah bin Salam adalah saksi hidup bahwa kitab sebelumnya pernah mencatat tanda jelas tentang Nabi terakhir. Pengetahuannya tidak lahir dari desas-desus atau takwil baru, tetapi dari teks yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Ia menyimpan rahasia itu dengan penuh kehati-hatian, memahami bahwa tidak semua kebenaran dapat diungkapkan kepada masyarakat yang belum siap menerimanya nubuat tentang Ahmad. Yang pernah dilihatnya itu menjadi penghubung antara agama-agama langit, jembatan antara wahyu terdahulu dan wahyu terakhir. Hingga kini, jejak naskah itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Namun keyakinan Abdullah telah membuktikan bahwa cahaya kebenaran yang disampaikan Muhammad tidak muncul secara tiba-tiba. Ia telah dinantikan, disebutkan, dan ditandai jauh sebelum risalah itu turun ke Jazirah Arab. Setelah melewati berbagai ujian keimanan, Abdullah bin Salam menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang tidak ditemukan pada kebanyakan orang. Ia tidak mengejar kemasyhuran, tidak memperjuangkan kedudukan, dan tidak meminta tempat khusus di sisi Rasulullah SAW. Ia hidup sederhana, tetapi pikirannya tajam dan hatinya selalu terjaga. Banyak sahabat yang mengenal kedalaman ilmunya, namun yang membuat mereka menaruh hormat bukan semata-mata karena kemampuannya memahami kitab-kitab terdahulu, melainkan karena sikapnya yang sangat bersih dari ambisi dunia. Dalam setiap majelis, ia hadir dengan penuh perhatian. Ia tidak banyak berbicara, kecuali ketika diminta. Ketika para sahabat menghadapi persoalan rumit, Abdullah sering memberikan penjelasan yang menenangkan, seolah ia mampu melihat inti dari setiap masalah. Sikapnya itu lahir dari perjalanan panjang dalam mencari kebenaran, perjalanan yang mengajarkannya bahwa ilmu tidak berarti apa-apa bila tidak disertai ketulusan. Salah satu warisan Abdullah yang paling diingat adalah sebuah doa yang ia anggap sebagai permohonan paling penting seorang hamba. Doa itu ia ajarkan kepada beberapa sahabat dengan pesan agar mereka terus menjaganya. Doanya sederhana, namun syarat makna, memohon amal yang benar, rezeki yang bersih, dan hati yang tidak ternodai oleh kebencian. Doa itu mencerminkan seluruh perjalanan spiritualnya, perjalanan yang membuatnya berani meninggalkan segala kenyamanan demi memilih jalan kebenaran. Meskipun demikian, Abdullah tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Bahkan ketika Rasulullah memberikan kabar gembira tentang kedudukannya sebagai salah satu penghuni surga, ia tetap menunduk, seolah merasa amanah yang ia pikul justru semakin berat. Ia menyadari bahwa kemuliaan bukan hadiah instan, melainkan hasil dari keikhlasan yang terus dijaga sepanjang hidup. Ia takut terpeleset, takut terjebak dalam ujian yang tidak disadarinya. Di sisi lain, para sahabat sering memandang Abdullah sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Ia membawa warisan para nabi, Bani Israel, namun dengan hati yang sepenuhnya menerima risalah terakhir. Ia membuktikan bahwa kebenaran tidak mengenal garis keturunan kebenaran, hanya dapat ditemukan oleh mereka yang menghadapinya dengan hati bersih. Ketika Abdullah berbicara tentang kisah para nabi, suaranya tenang, tetapi ada nada keyakinan kuat yang lahir dari pengalaman langsung membaca naskah-naskah yang kini hilang ditelan sejarah. Namun yang paling menarik dari perjalanan hidupnya bukan hanya keimanannya, bukan pula gelar ahli surga yang ia terima. Yang paling meninggalkan tanda mendalam bagi umat adalah misteri yang tidak pernah ia buka. Apa sebenarnya yang ia temukan dalam gulungan kuno yang diwariskan keluarganya? Apakah nubuat tentang Ahmad tercatat lebih jelas daripada yang diketahui para peneliti? Apakah masih ada bagian lain yang tidak pernah ia sampaikan kepada siapapun? Pertanyaan itu tetap menggantung. Abdullah membawa jawabannya bersama dirinya sampai akhir hayat. Ia tidak menulis ulang naskah itu, tidak meninggalkan salinan,
dan tidak pernah menjelaskan secara rinci kepada para sahabat. Ia hanya meninggalkan isyarat bahwa kebenaran yang ia lihat cukup kuat untuk mengubah seluruh hidupnya. Mungkin ia khawatir bahwa membuka semuanya akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Mungkin ia takut bahwa manusia akan memperdebatkannya tanpa manfaat. Atau mungkin ia ingin agar umat memahami bahwa kebenaran sejati tidak selalu memerlukan bukti fisik. Terkadang cukup dengan cahaya hati. Warisan Abdullah bin Salam tidak terletak pada gulungan yang hilang, tetapi pada keberaniannya memilih petunjuk meski harus berdiri sendirian melawan kaumnya. Ia menunjukkan bahwa tidak semua orang mampu meninggalkan status, kehormatan, dan kemapanan demi menerima kebenaran yang murni. Ia adalah bukti bahwa siapapun yang mencari dengan tulus akan dipandu menuju cahaya. Meski cahaya itu datang dari tempat yang tidak terduga. Perjalanan Abdullah bin Salam mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu diterima oleh mayoritas, tetapi selalu ditemukan oleh hati yang jujur. Ia membaca tanda-tanda, mencari petunjuk, lalu mengambil langkah yang mengubah hidupnya. Dan kini, pertanyaannya kembali kepada kita. Jika seorang alim dari Bani Israel saja bersaksi tentang risalah Muhammad SAW, apa yang sebenarnya pernah ia lihat dan mengapa jejaknya begitu dijaga dari pandangan dunia? Jika kisah ini membuka wawasan baru untukmu, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke keluarga serta sahabat. Karena semakin banyak yang mengetahui kisah tersembunyi seperti ini, semakin luas pula cahaya kebenaran disebarkan. Sampai bertemu di episode berikutnya.